Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebuah hadis menyebut manusia yang mula-mula masuk surga kelak di hari kiamat adalah seorang hamba berkulit hitam. Ada yang mentakwilkan bahwa orang terkulit hitam itu berasal dari kaum ras. Lalu siapa sejatinya kaum ras itu? Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan berikut sanadnya melalui Ibnu Abbas menyebut ras adalah nama sebuah sumur yang terletak di Azerbaijan. Sedangkan As-Sauri meriwayatkan dari Abu Bakar dari Ikrimah bahwa ras adalah nama sebuah sumur. Penduduk di sekitarnya mengebumikan nabi mereka di dalam sumur itu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya saat menafsirkan surah Al-Furqan ayat 38 mengutip Ibnu Ishaq yang meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ka'ab. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya manusia yang mula-mula masuk surga kelak di hari kiamat adalah seorang hamba berkulit hitam. Demikian itu karena Allah mengutus seorang nabi kepada penduduk suatu kota. Tiada beriman dari kalangan penduduk kota itu kecuali hamba yang berkulit hitam tersebut. Kemudian penduduk kota menangkap nabi mereka lalu membuat sebuah sumur. Selanjutnya mereka melemparkan nabinya ke dalam sumur itu. Kemudian mulut sumur itu mereka tutup dengan batu-batu besar. Hamba itu setiap harinya berangkat mencari kayu. Kemudian kayu itu ia panggul di atas pundaknya dan dijualnya kayu itu. Hasilnya ia belikan makanan dan minuman. Kemudian ia membawa makanan dan minuman itu ke sumur tersebut. Lalu ia mengangkat batu besar itu dengan pertolongan dari Allah hingga ia kuat mengangkatnya sendirian. Kemudian ia mengelurkan makanan dan minuman itu ke dalam sumur. Setelah selesai ia mengembalikan batu itu seperti sedia kala. Demikianlah yang dilakukan oleh si hamba itu setiap harinya selama masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada suatu hari, seperti biasanya ia mencari kayu. Setelah beroleh kayu, ia mengumpulkannya dan mengikatkannya. Ketika hendak memanggulnya, tiba-tiba rasa kantuk berat menyerangnya. Ia berbaring sebentar untuk istirahat dan tertidur. Maka Allah menjadikannya tertidur selama 7 tahun. Setelah itu ia terbangun dan menjulurkan tubuhnya lalu pindah ke sisi lambung yang lain. Maka Allah menjadikannya tertidur lagi selama 7 tahun berikutnya. Kemudian ia terbangun lalu memanggul ikatan kayunya sedangkan dia mengira bahwa dirinya hanya tidur selama setengah hari. Lalu ia datang ke kota dan menjual kayunya lalu membeli makanan dan minuman seperti yang ia lakukan sebelumnya. Ia pergi menuju sumur tersebut yang di dalamnya terdapat seorang nabi yang disekap. Lalu ia mencarinya, tapi ternyata ia tidak menjumpainya. Tanpa diketahui kaumnya telah sadar, lalu mereka mengeluarkan nabi itu dari dalam sumur tersebut dan mereka beriman kepadanya serta membenarkannya. Lalu nabi itu menanyakan kepada mereka perihal si budak hitam apa saja yang dilakukannya. Mereka menjawab, "Kami tidak mengetahui." Hingga akhirnya nabi itu wafat. Sesudah itu si budak hitam tersebut terbangun dari tidurnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya budak hitam itu adalah orang yang mula-mula masuk surga." Menurut Ibnu Katsir, hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Ibnu Humaid, dari Salamah, dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Muhammad ibnu Ka'ab secara mursal. Akan tetapi di dalamnya terdapat garabah dan narokoh. Barangkali di dalam hadis terdapat idraj, hanya Allah lah yang mengetahui tulisan Ibnu Katsir. Ibnu Jarir mengatakan tidak boleh menakwilkan bahwa mereka adalah penduduk ras yang disebut di dalam Al-Quran, karena Allah telah menceritakan perihal mereka, bahwa Allah telah membinasakan mereka. Sedangkan yang disebut di dalam hadis ini, mereka beriman dan percaya kepada para nabi. Terkecuali jika ditakwilkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah bapak-bapak mereka binasa, lalu keturunannya beriman kepada mereka. Hanya Allah yang mengetahui. Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan penduduk ras ialah orang-orang yang memiliki galian atau parit. Itu mereka yang disebut di dalam surat Al-Buruj. Hanya Allah lah yang mengetahui. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan beberapa penjelasan mengenai maksud dan asal-usul penanaman ras. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ras adalah penduduk kaum Samud. Ada juga yang mengartikan sebagai satu dari desa Yamamah yang bernama Palaz, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Kata ras disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Furqan ayat 38 dan Quran surat Qaf ayat 12. Penyebutannya disandingkan dengan nama kaum lain seperti kaum Samud, Ad, dan kaum Nabi Nuh, sebagaimana yang termaktub pada 2 ayat berikut.
Kami telah membinasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ras, dan banyak lagi yang generasi di antara kaum-kaum itu. Quran Surat Al-Furqan ayat 38. Sebelum mereka kaum Nuh, penduduk Ras, dan kaum Samud telah mendustakan Rasulullah. Quran Surat Qaf ayat 12. Kata Ras merupakan nama sesuatu yang dinisbatkan kepada suatu penduduk. Kiranya itulah yang menjadi alasan mengapa penduduk Ras ditulis dalam Al-Quran dengan istilah Ashab al-Arras. Dalam percakapan sehari-hari bangsa Arab, Ras merupakan istilah yang bermakna sumur yang tidak dilapisi batu. Secara umum, Imam Al-Tabari mengatakan bahwa penggunaan kata Ras ditujukan untuk sesuatu yang digali seperti sumur dan kuburan. Oleh karena itu, Imam At-Tabari meyakini bahwa penduduk Ras adalah Ashab al-Ukhdud yang disebut dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 4. Karena ayat tersebut mengisahkan tentang suatu kaum dan galian. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Al-Harari dalam tafsir Hadaik Al-Arwah wa Al-Arhain menyatakan bahwa penduduk Ras atau Ashab al-Aras adalah penduduk yang berada di sekitar sumur tersebut. Allah mengutus Nabi Syu'aib kepada kaum tersebut karena mereka menyembah berhala. Dalam kitab tafsir Al-Misbah juga disajikan beberapa pendapat mengenai kata Ras. Ada yang menyatakan mereka adalah penduduk Antiokhia. Kebanyakan ulama memperkirakan mereka adalah kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Di dalam Al-Quran, kaum Nabi Syu'aib alaihissalam terkadang disebut sebagai penduduk Aikah atau Antiokhia yang berarti tempat yang dipenuhi pepohonan yang rindang. Terkadang juga disebut dengan penduduk Ras. Riwayat lain mengatakan bahwa Ras adalah kaum dari Nabi Hanzalah dan Sofwan alaihissalam. Atas kedurhakaan mereka, Allah mengirim kepada mereka seekor burung besar berleher panjang yang menyambar anak-anak penduduk Ras. Mereka lalu memanggil Hanzalah bin Sofwan dan meminta pertolongannya. Selepas itu burung tersebut kemudian mati disambar petir sehingga tidak ada lagi kerusakan akibatnya. Setelah kejadian itu, masyarakat Ras kemudian membunuh Hanzalah bin Sofwan alaihissalam atas perbuatan tersebut. Mereka kemudian benar-benar dibinasakan. Sahabat yang beriman, itulah pembahasan tentang kaum Ras. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.